Assalamualaikum sahabat Demokrat. Beli ikan di Pasar Kemiri. Jalannya sambil berlari. Kenalin nih, gua Fahri, orang Betawi yang punya harga diri. Ya. Mau kenalan sama gua dan Partai Demokrat lebih dekat? Yuk, kita PDKT. Gua lihat-lihat nih, banyak banget ya yang bingung sama sikap Demokrat, yang ikut setuju RUU IKN disahkan jadi undang-undang kayak gini. Gua kasih tahu dulu nih, wacana pemindahan ibu kota negara itu bukan hal baru. Karena Presiden Soekarno pernah menyebut baiknya membangun ibu kota itu di luar Pulau Jawa, supaya pusat ekonomi dan pusat kekuasaan tidak tersentralisasi. Jadi, kayak bagi-bagi tugas gitu deh. Semangat pemindahan pusat pemerintahan juga pernah digagas oleh Pak SB. Pak SB berpandangan kalau pemindahan ibu kota bisa jadi solusi untuk memangkas transaksi politik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Nah, di video ini, gue mau ngasih tahu kalau semangat itu yang bikin Demokrat nerima RUU IKN ini disahkan. Tapi, kita nggak cuma nerima gitu aja. Ada beberapa catatan yang menurut gue udah pas banget. Dengar-dengar, catatan kritis ini juga hasil diskusi antara Ketum AHY, beberapa pengurus DPP, dan anggota fraksi Demokrat yang masuk jadi tim pansus. Mantep banget nggak tuh? Catatan-catatan dari para anggota fraksi Demokrat di paripurna kemarin. Yang pertama, pembangunan ibu kota negara ini jangan terlalu terburu-buru, karena banyak hal-hal prioritas yang perlu diperhatikan, seperti pembangunan sekolah, transportasi umum, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya, termasuk pembuangan limbah dan sampah akibat pembangunan. Kedua, pembangunan ibu kota negara ini harus memperhatikan aspek lingkungan, karena akan ada 258.000 hektar lahan hutan yang alih fungsi jadi kawasan pemukiman. Ketiga, dalam proses pembangunan ibu kota negara ini, perlu ada kajian tentang keamanan dan pertahanan negara secara komprehensif. Pemindahan ini kan nggak cuma memindahkan ruang kerja, tapi juga memindahkan ruang hidup orang banyak. Yang keempat, dalam proses pembangunan ibu kota negara ini, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang kondisi fiskal dan kemampuan APBN kita. Kelima, pemerintah harus mampu meyakinkan publik bahwa ibu kota baru ini bermanfaat langsung bagi masyarakat. Keenam, pembangunan ibu kota negara ini harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Setuju kan? Bener kan? Selain ngasih catatan kritis pas rapat kemarin, fraksi Demokrat juga bakalan konsisten mengawal pelaksanaan Undang-Undang IKN ini. Karena nih, yang juga jadi fokus para anggota fraksi itu terkait keberadaan otorita IKN yang bertugas untuk menyiapkan pembangunan. Jadi, orang-orang ini juga perlu kita awasin target dan capaiannya. Yuk sama Partai Demokrat, kita kawal bareng undang-undang ini. Karena bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.